Ye Chen terus menebas beberapa kali dengan pedangnya, dan kuncinya pun terbuka dengan sekali klik. Mata semua orang berbinar, dipenuhi rasa ingin tahu akan isi kotak kayu itu. Lontong menghampiri kotak kayu itu dan membukanya dengan hati-hati. Ketika kotak kayu itu dibuka, ia melihat sebuah pedang yang telah patah berkeping-keping tak terhitung jumlahnya tergeletak di dalamnya. Meskipun pedang itu telah patah berkeping-keping, bentuknya masih sama. Ada banyak keping dalam satu keping, tetapi gagangnya masih utuh. Pada badan pedang di ujung depan gagangnya, terukir kata, pelangi sisa, dengan jelas. Mengapa pedang ini patah? Apakah masih patah seperti ini? Bagaimana cara menggunakannya? Ini adalah harta karun. Ini adalah sepotong logam yang patah. Setelah melihat wujud pedang itu, Dewa Perang merasa kecewa. Long Qing juga sedikit kecewa dan berkata, ular raksasa itu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk pedang patah ini. Pedangnya patah seperti ini, apakah perlu melindunginya seperti ini? Ye Chen dengan saksama mengamati pedang, pelangi sisa, yang patah itu. Meskipun pedang itu patah, kecemerlangannya tak terbantahkan. Bagi mereka yang telah berlatih kendo, mereka memiliki persepsi yang tajam tentang pedang ini. Pedang ini luar biasa dan tidak dapat digunakan oleh orang biasa. Ye Chen memberikan penilaian yang sangat positif. Guru, apakah Anda melihat sesuatu? Long Tong mendengarkan Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, meskipun saya tidak tahu asal-usul pedang ini, tetapi dengan persepsi saya yang tajam tentang pedang ini jelas tidak sesederhana pedang patah. Pedangnya patah seperti ini, apakah masih bisa digunakan? Beberapa dewa perang tidak berani membuat saluran. Pedang ini disebut Chan Hong, karakter ini sangat cocok untuk pedang ini. Mungkinkah pedang ini sendiri seperti ini? Liu Piaoyue berkata menurut penilaiannya sendiri. Pedang siapa yang patah di awal? Ini pertama kalinya melihat pedang patah. Dewa perang mengerutkan bibirnya dan berkata, Ye Chen dan yang lainnya tidak menyentuh sisa pelangi itu. Lebih baik tidak memindahkan pecahan-pecahan itu sampai kita tahu asal-usul pedang itu. Long Tong, kau belum berlatih pedang. Pedang ini sangat luar biasa. Aku ingin memberikannya kepada Paman Zhao untuk melihat apakah dia bisa menggunakannya. Ye Chen menatap Long Tong dan meminta pendapatnya. Long Tong berkata sambil tersenyum, aku tidak punya pendapat. Aku tidak bisa menggunakan pedang ini. Mungkin bisa digunakan untuk Paman Zhao. Bagus. Ye Chen mengangguk. Di antara Xuan Yuan, Chan Jian, dan Zhao Tianjian, Xuan Yuan sendiri adalah tubuh pedang itu. Dia tidak membutuhkan pedang lain. Lagi pula, dia mendapatkan sarung pedang Xuan Yuan, yang bahkan lebih kuat. Kombinasi kedua pedang ini dapat mencapai tingkat harmoni yang tinggi. Hanya ada Zhao Tianjian. Sekarang, ia kekurangan pedang yang paling cocok. Ye Chen ingin Zhao Tianjian mencoba pelangi sisa ini. Bagi mereka yang berlatih kendo, jika melihatnya, mereka dapat dengan jelas melihat apakah pedang ini cocok untuk mereka. Pedang dan manusia akan memiliki semacam induksi yang tak terjelaskan. Induksi semacam ini akan membuat keduanya memiliki semacam rasa kasihan spiritual. Jika Zhao Tianjian tidak memiliki perasaan dengan Ken Hong, itu akan menjadi masalah lain. Ye Chen menutup kotak kayu itu dan menyimpannya. Ketika melihat Zhao Tianjian, ia meminta Zhao Tianjian untuk mencobanya. Apakah kau akan ikut denganku? Ye Chen menatap Long Tong dan ketiga orang itu dan bertanya. Kami tidak akan mengganggumu dan istri gurumu. Tidak mudah bagi kami untuk memiliki waktu bersama. Sangat merepotkan bagi kami untuk mengikuti, kata Long Qing sambil tersenyum. Kami bertiga telah menjadi segitiga besi sekarang, dan kami memiliki tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi. Lebih baik kita bertiga membuat terobosan bersama. Dewa Perang mengangkat alisnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, kau harus berhati-hati. Hati-hati, Tuan. Long Tong mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Ye Chen mengangguk dan pergi bersama Liu Xuexue. Kehidupan yang baik untuk bos. Dengan menantu perempuan yang begitu cantik dan seorang putra dan seorang putri, sungguh hidup yang baik untuk memiliki kehidupan yang baik. Dewa Perang memandangi kepergian pasangan suami istri Ye Chen, dan berkata dengan iri. Long Qing menghela napas, tidak mudah bagi Tuan selama ini. Demi menjadi kuat, dia telah membayar terlalu mahal dan jarang punya waktu untuk menemaninya. Dia sangat baik, ketika dia di dunia, dia selalu memperhatikan guru-gurunya. Dia tidak pernah mengeluh, jadi kukatakan aku iri pada bos. Berapa banyak orang yang seharusnya iri karena bisa menikahi istri seperti itu. Dewa Perang tertawa, sebuah medan perang di suatu tempat. Ini adalah gunung yang runtuh, sebagian besar telah runtuh, tetapi di dalam gunung yang runtuh ini, terdapat sebuah gua yang setengah terbuka. Saat ini, di dalam gunung ini, ada dua orang yang sedang berkonfrontasi. Kami datang ke gua lebih dulu. Jika kalian menginginkan sesuatu di gua ini, kalian harus bertanya kepada kami apakah kami setuju atau tidak. Mentian menatap tongkat bergigi serigala itu, suaranya sangat berat, dan berdengung di dalam gua. Sambil berbicara, Xuan Wu telah melangkah maju, dan tubuhnya yang besar memancarkan momentum yang kuat, yang membuat orang merasa seperti gunung. Kalau begitu, tidak perlu bertele-tele. Aku akan membunuhmu dulu. Semua yang ada di sini adalah milik kita. Di sisi berlawanan dari Mentian dan Xuan Wu adalah orang-orang dari suku Gunung Mang. Total ada 4 orang, masing-masing dari mereka tidak lemah. Kalau begitu,
biarkan kudamu datang. Yunfan meneguk minuman dingin, memimpin, dan menombak orang-orang suku Mangshan yang telah terbunuh di masa lalu dengan tombak di tangannya. Suku Mangshan tidak menunjukkan kelemahan. Keempat orang itu menghembuskan napas terkuat secara bersamaan, lalu menyerbu orang-orang Xuanwu. Xuanwu, Mantian, Yunfan, dan Yunyi bertarung melawan 4 orang suku Mangshan. Kedua belah pihak setara dalam hal wilayah kekuasaan. Namun, Xuanwu dan Mantian semuanya bertipe kekuatan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan saling menekan. Meskipun Yunfan dan Yunyi bukan bertipe kekuatan, mereka memiliki kemampuan khusus untuk dengan cepat memadatkan kekuatan abadi di udara untuk digunakan sendiri, menempati posisi yang menguntungkan dalam pertempuran. Dalam pertempuran sengit yang singkat, tongkat gigi Sirius langsung menghancurkan kepala lawan, dan Xuanwu juga menghancurkan tubuh lawan dengan satu tamparan. Dengan bantuan keunggulan fisik mereka, Yunfan dan Yunyi membuat lawan tidak dapat menangkis dan akhirnya terbunuh. Percepat dan rebut semua yang bisa kalian rebut dari sini, kata Yunfan segera. Kecepatan Mantian, Xuanwu, dan Yunyi tidak lambat. Ada banyak batu dan pil abadi di dalam gua. Semuanya telah dilenyapkan, dan sebuah alat abadi tingkat Luo Jinxian yang besar telah diperoleh. Setelah mereka keluar dari gua, mereka hendak pergi, tetapi mendapati pertempuran pecah di luar gua. Ada juga seorang anggota suku Maofang dari Gunung Mang. Itu Bibi Yaoxi. Yunyi melebarkan matanya. Ayo pergi dan bantu Yaoxi. Tanpa berkata apa-apa, Yunfan segera bergegas. Xuanwu dan Mantian tidak ragu untuk membunuh orang-orang suku Gunung Mang. Sungai Yao melihat Xuanwu, beberapa orang dari Mantian muncul, dengan rona kegembiraan yang besar di wajahnya, bertanya, bagaimana kalian bisa datang? Kami kebetulan ada di sini, apakah kalian baik-baik saja? Kata Yunfan, kami baik-baik saja. Jika kalian tidak muncul, kami mungkin tidak akan bisa bertahan lama, kata Yaoxi. Orang-orang suku Gunung Mang juga terkejut melihat ada bala bantuan di sini. Namun, jumlah mereka lebih banyak, jadi mereka juga tidak takut. Mereka terlalu banyak, mereka tidak bisa bertarung dengan penuh semangat. Kalau ada kesempatan, mereka tetap harus mundur, ujar Yunfan ketika melihat situasi yang tidak terlalu baik. Yah, Yaoxi baru saja mengangguk ketika mendengar teriakan, ah. Seorang murid Xianzong dari Yaoqi ditampar oleh orang-orang suku Mangshan dan memuntahkan beberapa suap darah. Melihat orang-orang suku Mangshan hendak membunuh lagi, wajah Yaoxi berubah drastis. Ying Luo, teriak Yaoxi, dan ia hendak menyelamatkannya, tetapi jaraknya terlalu jauh. Di saat kritis ini, tak jauh dari sana, tubuh Yunyi melesat cepat, sekaligus mengumpulkan banyak kekuatan abadi di sekitarnya, berubah menjadi tombak panjang, dan menghabisi penduduk suku Mangshan. Melihat serangan Yunyi, suku Mangshan langsung bergidik dan mengurungkan niat membunuh Ying Luo. Yunyi menghampiri Ying Luo dan memeluk Ying Luo. Saat itu, Ying Luo sedikit bingung, namun samar-samar melihat sosok Yunyi. Yunyi memeluk Ying Luo dan menatap Ying Luo. Ia merasa Ying Luo terlalu cantik dalam pelukannya. Terlebih lagi, dalam kondisi lemah dan pucat seperti ini, ada perasaan bahwa aku masih merasa kasihan padamu. Perasaan ini baru muncul saat itu, namun terus terngiang di hati Yunyi. Yaoxi menghampiri Yunyi. Melihat Ying Luo yang masih hidup, ia merasa lega dan berkata, Xiaoyi, untunglah kau telah melakukan sesuatu, kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Bibi Yaoxi, sebaiknya kita pergi dari sini sesegera mungkin. Mereka banyak sekali, kalau kita terlibat dengan mereka, akan buruk bagi kita, kata Yunyi. Yaoxi mengangguk lalu berkata kepada Yunfan, Yunfan, kita mundur. Kamu mundur, aku dan Xuanwu, Mantian bertahanlah sebentar. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, Yunyi, kamu mundur saja, kata Yunfan lantang. Ayah, hati-hati. Yunyi melirik Ying Luo yang ada di pelukannya, lalu menatap murid-murid Xianzong di Yaoqi. Ia merasa memiliki tanggung jawab yang besar, jadi ia menjawab dengan suara lantang. Yunfan, keluarlah secepatnya. Setelah Yaoxi berteriak, ia berkata kepada saudara-saudara perempuannya, ayo kita pergi dulu. Setelah itu, beberapa orang bergegas mundur bersama. Yunfan, Mantian, dan Xuanwu mundur sambil bertarung. Mereka tidak berniat bertarung. Setelah beberapa orang di Yaoxi dengan cepat mengungsi puluhan mil, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Yunyi meletakkan Ying Luo di atas batu besar yang datar, lalu mengeluarkan sebuah pil untuk diminum Ying Luo. Pil ini buatan Danyang Zong. Efeknya lebih baik. Kamu seharusnya segera bangun setelah meminumnya, kata Yunyi kepada Yaoxi. Yaoxi mengangguk dengan tenang, lalu melihat ke arah pertempuran sebelumnya, dan berkata, aku tidak tahu apakah ayahmu sudah mundur. Yunyi berdiri dan berkata, aku akan pergi dan melihat. Tepat ketika Yunyi hendak lewat, Yunfan, Xuanwu, dan Mantian sudah bergegas, dan ada lubang di tubuh Yunfan, yang berdarah. Yunyi segera bergegas, membantu Yunfan dan berkata dengan cemas, bagaimana kabarmu, ayah? Setelah jatuh ke tanah, Yunfan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, luka apa yang tidak ayah dan aku alami? Luka apa ini? Sambil berkata, Yunfan mengeluarkan pil untuk ditelan, dan kemudian napasnya perlahan-lahan menjadi tenang. Terima kasih untukmu hari ini, kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan.
Yao Xi berterima kasih. Yun Fan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang harus kami lakukan dengan sopan? Tidakkah kau merasa kehilangan kontak? Terima kasih banyak atas bantuanmu. Pada saat ini, beberapa murid perempuan Xianzong di Yaoqi saling mengepalkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Mentian melambaikan tangannya dan berkata, ini masalah kecil. Bagaimana kau bisa melawan orang-orang suku Gunung Mang? Tanya Xuan Wu curiga. Bajingan-bajingan suku Gunung Mang itu, ketika melihat penampilan kita, menjadi bernafsu dan melawan kita, kata seorang murid perempuan Yaoqi. Mereka sekelompok binatang. Lain kali aku bertemu mereka, aku harus meninggalkan mereka. Yun Yi berkata dengan nada marah. Yao Xi menghela napas dan berkata, untungnya, Ying Luo tidak dalam masalah. Ying Luo adalah salah satu murid kesayangan guru. Jika Ying Luo mengalami kecelakaan, kita harus bertanggung jawab. Yun Yi melirik Ying Luo yang terbaring di tanah, dan berkata, Bibi Yao Xi, Ying Luo adalah kekasih Tianyun Immortal. Yao Xi mengangguk dan berkata, sang patriark memiliki beberapa murid. Di antara mereka, bambu hijau terjerat oleh harimau terbang. Kakak seperguruan Xuan Yuan meninggal di pertemuan Kunlun. Ying Luo adalah murid termuda sang patriark. Yun Yi mengangguk, lalu menghampiri Yao Xi dengan sedikit malu, dan bertanya dengan suara rendah, Bibi Yao Xi, apakah Ying Luo punya kekasih? Yao Xi adalah seorang tamu. Setelah mendengar kata-kata Yun Yi, ia mengerti apa yang dipikirkan Yun Yi. Ia menatap Yun Yi dan berkata sambil tersenyum, Ying Luo jarang meninggalkan Yaoqi Xianzong. Bagaimana mungkin ada kekasih? Kalau begitu, Bibi Yao Xi, apakah aku punya kesempatan? Senyum sinis. Yao Xi berkata sambil tersenyum, kamu memang berbakat, tentu saja, ada kesempatan. Tetapi adik seperguruanku tidak mudah ditangani, tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa digoyahkan. Yun Yi berkata sambil tersenyum, selama kamu punya kesempatan. Kamu jatuh cinta pada pandangan pertama, kata Yao Xi sambil tersenyum. Yun Yi menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat aku melihat Ying Luo, jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa mengatakannya, ada dorongan untuk melindunginya. Setelah mendengar ini, Yao Xi berkata sambil tersenyum, sepertinya kau benar-benar tersentuh. Baiklah, kuharap kau beruntung. Aku tidak bisa banyak membantumu. Yun Yi mengangguk dan berkata, aku akan mengisi ulang tenagaku. Jika Ying Luo membutuhkan kekuatan untuk menyentuhnya, maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih. Singkatnya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi apa yang dia suka. Yao Xi menatap Yun Yi dengan penuh perhatian dan tertawa. Kemudian dia memikirkan masalah emosionalnya, tetapi hatinya terasa getir dan sesak. Dia berkata, jika kau mencintai seseorang, perlakukan dia dengan baik dan buat dia merasa bahagia. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk memenuhi hatinya. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Yun Yi mengangguk dengan serius. Batuk. Pada saat ini, berbaring di tanah, Ying Luo terbatuk 2 kali. Yao Xi dan Yun Yi segera pergi untuk memeriksa situasi. Ying Luo perlahan membuka matanya dan terkejut melihat wajah-wajah muncul di depannya. Ying Luo, bagaimana perasaanmu? Tanya Yao Xi. Ying Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Ketika Yi Yun bisa melihatnya di masa lalu, Yi Yun lah yang bisa menyelamatkannya. Kau baru saja menyelamatkanku. Ying Luo menatap Yun Yi Dao. Yun Yi tertawa dan menggaruk kepalanya, berkata, ini semua berkat kerja keras. Terima kasih atas bantuanmu. Ying Luo mengepalkan tangannya dan berterima kasih. Yun Yi pun buru-buru berkata, tidak apa-apa, ini semua hal kecil. Setelah melihat ini, Yao Xi berkata kepada saudari-saudari lainnya, kita belum sepenuhnya bebas dari masalah. Kita harus waspada terhadap orang-orang suku Mangshan. Ying Luo baru saja bangun dan biarkan dia beristirahat. Xiao Yi, kau bisa mengurusnya. Oh, ya sudahlah. Mendengar ini, Yun Yi langsung setuju untuk turun. Yao Xi menatap Yun Yi mengerti, dan mengangguk penuh terima kasih. Setelah Yao Xi dan yang lainnya pergi, Yun Yi menatap Ying Luo, dan Ying Luo pun menatap Yun Yi. Setelah keduanya saling berpandangan, Yun Yi merasa agak malu dan berkata, kamu bisa berbaring dan beristirahat. Kalau masih susah, aku punya banyak pil di sini. Kamu bisa meminumnya. Ying Luo menutup mulutnya sambil tersenyum dan berkata, kamu pikir pil itu gula? Kamu bisa memakannya sesuka hati. Tidak masalah. Itu semua pemberian guruku dari Danyang Song. Tidak masalah kalau aku memberikannya padamu. Yun Yi mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di atas batu. Ying Luo berkata sambil tersenyum, terima kasih, tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Oh, ya sudahlah. Nanti kalau kamu butuh, kamu tidak akan membutuhkannya lagi, kata Yun Yi malu. Aku bilang, Yun Fan, lihat anakmu. Apakah dia tertarik pada gadis lain? Xuan Wu melihat kegagahan Yun Yi di depan Ying Luo, lalu dia tertawa. Konon, menantu perempuan melupakan ibunya. Anak laki-laki itu melupakan ayahnya. Ayahnya dan aku sangat tersakiti. Aku tidak melihatnya datang untuk melayaniku. Sebaliknya, dia begitu berbakti kepada gadis kecil itu. Putra ini benar-benar kambing putih, kata Yun Fan sambil tersenyum. Mentian berkata, bukankah kau selalu ingin Yun Yi menjadi sebuah keluarga?
Sekarang anak laki-laki itu sangat emosional. Ini hal yang baik, mungkin kau bisa punya cucu nanti. Seandainya anak ini punya kemampuan ini. Lihat penampilannya yang malu-malu. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti saat aku mengejar ibunya? Kata Yun Fan dengan wajah puas. Kudengar kau begitu keras kepala saat itu sampai-sampai kau harus membiarkan Xiao Di punya bayi denganmu. Apa kau ingin Yunyi belajar darimu dengan begitu tak tahu malunya? Kata Xuan Wu sambil tersenyum. Sudah kubilang, kalau kau ingin mengejar seorang gadis, kau harus keras kepala. Kalau tidak, kau tidak akan bermain-main, kata Yun Fan dengan nada seperti orang yang lewat. Kedua bujangan itu, Mentian dan Xuan Wu, mendengus dan meremehkan. Mentian Dao berkata, aku masih menginginkan wajah. Mulutmu keras sekarang. Ketika seorang wanita yang membuatmu berdebar muncul, kau akan tahu bahwa wajahmu tak tergantikan. Yun Fan cukup berpengalaman untuk mengatakannya. Konon, Fei Tianhu sekarang terobsesi dengan murid Tian Yunxian, Qingsu, di Yao Qi Xianzong. Aku tidak tahu bagaimana keadaan anak itu. Mentian mulai bergosip. Yun Fan memandang Mentian Dao dengan jijik, kubilang, saudara Mentian, kapan kau jadi tukang gosip? Kalau aku tahu, aku pasti sudah bergosip denganmu. Di mana giliranmu? Mentian bergumam dengan nada meremehkan, lalu tidak lagi memperhatikan Yun Fan. Ayahmu sepertinya sangat terluka, kau pergilah merawatnya, aku tidak masalah. Yingluo melihat Yun Yi ada di dekatnya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa malu, jadi ia berkata. Yun Yi menatap Yun Fan dan berkata sambil tersenyum, lihat, ayahku sudah bisa bicara dan tertawa sekarang. Dia sudah lama tidak sakit. Jangan khawatirkan dia. Yingluo berkata tanpa daya, Tuan Yun Yi, aku ingin istirahat sekarang. Oh, ya sudah, istirahatlah. Yun Yi melihat Yingluo memejamkan mata, tetapi ia juga harus tersenyum getir. Kemudian, Yun Yi pun pergi tanpa suara. Yao Xi menghampiri Yun Yi dan bertanya, bagaimana? Apakah ada kemajuan? Yun Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tapi aku tidak akan menyerah. Yao Xi berkata sambil tersenyum, ayo. Xiao Yi, kemarilah. Yun Fan menangis. Yun Yi menghampiri Yun Fan dan berkata, ayah, ada apa? Aku bilang ayahmu dan aku terluka parah. Kenapa kamu tidak peduli dengan ayahmu? Tanya Yun Fan dengan suara tercekat. Yun Yi berkata, kurasa kamu berbicara dengan para paman dengan sangat energik, di mana ada penampilan yang tidak nyaman. Yah, bagaimanapun juga, aku ayahmu. Kalian punya hubungan. Ayah, haruskah aku membawakanmu menantu perempuan? Kata Yun Yi dengan suara rendah. Yun Fan menatap Yingluona lalu berkata, hanya kamu. Apa kamu yakin? Yun Yi bersumpah, aku akan menerimanya. Keponakan, aku mendukungmu. Mentian berkata dengan serius. Terima kasih banyak, kata Yun Yi sambil tersenyum. Namun, menurut ayahmu, kamu tidak keras kepala. Berdasarkan kecepatanmu, kamu harus belajar dari ayahmu. Kamu harus memberitahu gadis-gadis lain apa yang kamu pikirkan. Kamu bilang ingin punya bayi dengannya, Mentian bercanda, sambil berkata, satu sisi tidak bisa menahan tawa. Wajah Yun Yi penuh dengan garis-garis hitam. Yun Fan menatap Mentian dan berkata, nak, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayah bilang kamu keras kepala. Kuncinya adalah meningkatkan pesona pribadi. Ibumu tertarik dengan pesona ayahmu saat itu, jadi kau punya anak laki-laki. Pesona pribadi. Yun Yi menggaruk kepalanya. Yun Fan berkata dengan puas, saat itu, kekuatan ibumu lebih tinggi daripada ayahmu dan aku. Kemudian, kekuatan ayahku lebih tinggi daripada ibumu, jadi ibumu menikah denganku. Jadi, yang harus kau lakukan sekarang adalah berlatih keras dan biarkan dia melihat kemampuanmu. Saat itu, kau akan muncul di hadapannya dengan cahaya di sekujur tubuhmu, dan dia tidak akan tergoyahkan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Yun Yi mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku harus berlatih keras, melampaui kekuatannya, dan membiarkan diriku bersinar. Aku pantas menjadi anak baikku. Aku akan mengerti dengan sedikit bimbingan. Yun Fan tersenyum puas. Di reruntuhan medan perang, waktu berlalu begitu cepat, dan beberapa hari kemudian, Ye Chen dan Liu Piaoyue duduk di puncak bukit yang setengah runtuh. Liu Piaoxue bersandar di bahu Ye Chen. Saat ini, seandainya ada matahari terbenam, pasti akan indah. Liu Piaoyue memandang ke kejauhan. Tak ada pemandangan lain di kejauhan selain jejak dan reruntuhan pertempuran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, setelah kita pergi dari sini, aku akan mengajakmu melihat matahari terbenam. Liu Piaoyue berkata, selama aku bersamamu, segalanya terasa paling indah. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue, dan merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi di hatinya. Jika ia memiliki istri seperti ini dalam hidup ini, apalagi yang bisa ia minta? Boom! Pada saat ini, sebuah getaran dahsyat datang dari kejauhan. Gunung-gunung tempat Ye Chen berada berguncang dan batu-batu bergulung, seolah runtuh lagi. Ye Chen dan Liu Piaoyue segera berdiri dan melihat ke arah getaran itu. Setelah mereka saling memandang, Ye Chen menggandeng tangan Liu Piaoyue dan pergi ke arah sumber getaran. Getarannya begitu dahsyat hingga tak mungkin dihasilkan oleh pertarungan biasa. Ketika Ye Chen dan Liu Piaoyue tiba di arah sumber getaran, mereka melihat banyak sosok di sana.
Di tengah kerumunan, sebuah reruntuhan runtuh, dan tanah masih bergetar. Sepertinya sesuatu akan keluar. Getaran dahsyat itu tampaknya telah memengaruhi seluruh reruntuhan medan perang, dan semakin banyak orang berkumpul. Sepertinya ada orang besar yang keluar. Aku sudah lama tidak mendapatkan harta karun. Aku harus mendapatkannya kali ini, meskipun itu hanya sepotong harta karun. Semua orang di tempat kejadian memperhatikan lubang besar itu dan tahu ada sesuatu yang keluar. Setelah itu, daun bambu terbang segera terbang ke langit, dan harimau hijau serta harimau terbang pun terbang. Ye Chen menunjukkan senyum penuh arti ketika melihat harimau Feitian dan bambu hijau. Harimau Feitian berkata sambil tersenyum, izinkan aku memperkenalkanmu dengan baik. Ini adalah bambu hijau dari Xianzong di Yaoqi, kekasih Tianyun yang abadi, wanitaku. Bambu hijau mendengar perkenalan seperti itu, awalnya masih biasa saja. Setelah mendengar harimau Feitian mengatakan bahwa dia adalah wanitanya, wajahnya tiba-tiba berubah, wajahnya yang kecil tak bergeming, siapa wanitamu, jangan bicara omong kosong. Lihat, nakal lagi, kita semua apa adanya, kau menempatkanku apa adanya, kau tidak bertanggung jawab. Harimau Feitian berkata dengan wajah sedih. Bambu hijau memerah karena marah dan berkata, apa yang telah kulakukan padamu? Jangan bicara omong kosong, jelas kau telah mengambil ciuman pertamaku. Kau, ketika bambu hijau mengatakan ini, dia berhenti, wajahnya semakin merah, dan dia langsung berbalik. Menantu perempuanku agak pemalu, jangan salahkan dia. Harimau Feitian mengedipkan mata pada Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Liu Piaoyue memelototi harimau terbang itu dan berkata, kau tahu bagaimana menindas gadis lain. Kau tidak tahu bagaimana membiarkan hal ini terjadi. Pantas saja para gadis tidak mau bersamamu. Liu Piaoyue berkata, berjalan ke arah Qingzu, menggenggam tangan Qingzu, dan berkata sambil tersenyum, Qingzu, jangan sok pintar dengannya. Meskipun dia sedikit miskin dan sedikit lebih berhati lembut, dia tetap sangat baik. Aku yakin dia akan baik padamu di masa depan. Kakak, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Bambu hijau itu sudah berkata dengan ekspresi tidak jelas, menatap Liu Piaoyue. Suara Liu Sue tidak terdengar. Kau bisa merebut ciuman pertama begitu cepat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kau punya kemampuan ini? Kata Ye Chen sambil tersenyum jahat. Tersenyum puas si harimau terbang, aku menyembunyikan ini dalam-dalam. Ye Chen memutar matanya dan tampak tak percaya. Kakak, benarkah? Pada saat ini, Qingzu tidak tahu apa yang dikatakan Liu Piaoyue, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia juga diam-diam melirik harimau terbang itu. Sepertinya dia telah menangkap tangan harimau Feitian. Tentu saja benar, Liu Piaoyue mengangguk sambil tersenyum. Qingzu menggandeng tangan Liu Feixue, dan mereka tampak seperti teman lama yang sudah saling kenal sejak lama. Qingzu sesekali tertawa, dan terkadang tertawa berlebihan. Feitian Tiger menatap matanya dengan cara yang tak terjelaskan, apa yang dikatakan Sue kepada Qingzu. Mengapa Qingzu tersenyum begitu bahagia? Ini bukan tentangku, kan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah mengatakan bahwa kau memalukan. Lagi pula, kau tidak memiliki gambaran yang baik di benaknya. Sulit untuk mengatakan bahwa setelah Sue, kau memiliki pemahaman tertentu tentang dirimu. Ketika kau jatuh cinta padamu, kau tidak bisa melakukannya. Feitian Tiger menatap Ye Chen dengan ragu dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak begitu percaya? Terserah kau saja, Ye Chen tidak peduli. Pada saat ini, Zhao Tianjian, Chang Jian, dan Xuan Yuan semuanya datang ke sini. Setelah melihat Ye Chen, mereka juga mendekat. Setelah melihat Zhao Tianjian, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tianjian, aku punya pedang di sini. Aku tidak tahu apakah itu cocok untukmu. Zhao Tianjian tertegun sejenak. Ye Chen sudah mengeluarkan kotak kayu itu. Chang Jian, Xuan Yuan, dan Fei Tianhu juga penasaran ingin melihat betapa hebatnya pedang itu. Ketika Ye Chen membuka kotak kayu itu, ekspresi pertama Fei Tianhu adalah kekecewaan, bagaimana mungkin pedang ini patah. Semuanya seperti ini, bagaimana aku bisa menggunakannya? Chang Jian dan Xuan Yuan adalah orang-orang yang sangat memahami ilmu pedang. Dengan ketajaman penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa pedang ini luar biasa. Pedang ini jelas bukan pedang patah. Ketika Zhao Tianjian melihat pedang ini, hatinya bergetar tak terjelaskan, dan tubuh pedang yang patah dari sisa pelangi itu pun memancarkan seberkas cahaya. Ye Chen menangkap detail ini, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna kegembiraan yang luar biasa. Pedang ini sangat cocok untukmu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Zhao Tianjian tidak berbicara. Ia mengambil kotak kayu dan mengamati sisa pelangi itu dengan saksama. Kemudian, entah kenapa, gambaran-gambaran aneh muncul di benaknya. Beberapa gambaran ini samar dan beberapa sangat jelas, tetapi hanya sekilas dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Zhao Tianjian hanya melihat pedang seperti itu di gambar. Pedang itu dipegang oleh seorang pria. Pedang itu tampak patah, tetapi begitu utuh. Zhao Tianjian menggenggam gagang pedang itu, dan Chan Hong langsung bergetar. Selama waktu ini, ia mengeluarkan suara pedang yang sedikit keras, dan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Zhao Tianjian mengangkat Ken Hong. Yang mengejutkan kami, pecahan-pecahan itu masih berada di posisinya di dalam kotak kayu,
membentuk sebuah pedang, tetapi pedang itu terdiri dari banyak bagian. Terlebih lagi, Zhao Tianjian tidak menggunakan sedikit pun kekuatan abadi. Pecahan-pecahan itu tidak jatuh. Sungguh menakjubkan. Pedang apa itu? Bagaimana kau bisa mempertahankan bentuk pedang secara keseluruhan jika patah seperti itu? Sungguh menakjubkan. Suara pedang itu begitu keras. Apakah itu pedang patah atau pedang utuh? Ini harta karun yang sesungguhnya. Setelah banyak orang melihat ke arah pedang, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri dan mulai membicarakannya satu demi satu. Apakah pedang ini benar-benar harta karun? Fei Tian Tiger penuh dengan keterkejutan. Zhao Tianjian kini telah terbenam dalam pedang itu. Aku, pelangi sisa, tidak terganggu. Aku membiarkan tanganku bergetar. Pecahan-pecahan itu terbang keluar dan berubah menjadi serangan. Kemudian, dengan getaran tangan Zhao Tianjian, pecahan-pecahan itu terbang kembali dan membentuk pedang lagi. Ini, sungguh menakjubkan pedang ini bisa digunakan seperti ini. Mata Fei Tian Tiger melebar. Ia tidak percaya. Pedang yang bagus. Pedang yang benar-benar bagus. Chang Jian juga sedikit bersemangat. Zhao Tianjian memegang pedang, menyentuh pecahan-pecahannya dengan tangannya, dan berkata, pelangi sisa, pelangi sisa. Gerakan Zhao Tianjian hampir menjadi pusat perhatian, dan mata semua orang tertuju ke sana. Saat ini, gerakan di sini lebih menarik daripada gerakan di lubang besar. Ye Chen melihat sekeliling, lalu memerbankan perahu di sisi lain, agar semua orang naik ke perahu. Ini lebih aman. Jika terjadi keadaan darurat, dia tidak akan terkejut. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen menatap Zhao Tianjian dan bertanya. Zhao Tianjian sangat gembira dan berkata, kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Pedang ini sepertinya menjadi bagian dari tubuhku. Sungguh luar biasa. Bagus. Pedang ini akan menjadi milikmu di masa depan. Dengan pedang ini, kekuatan tempurmu akan meningkat pesat. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Zhao Tianjian berkata sambil berkata, kalau begitu aku tidak sopan. Kita tidak sopan satu sama lain. Ye Chen menepuk bahu Zhao Tianjian. Pada saat itu, Dewa Perang dan Long King Long Tong datang ke sisi lain perahu. Ye Chen meminta mereka untuk masuk. Dewa Perang segera melihat pedang di tangan Zhao Tianjian. Sungguh luar biasa. Apakah pedang ini benar-benar berguna? Tanya Dewa Perang. Pedang ini adalah harta karun, kata Chang Jian sambil tersenyum. Dewa Perang berkata, sayangku, apakah semua harta karun ini telah dipecah? Jika kau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Pelangi sisa ini memang seperti ini. Apa yang rusak? Harimau terbang memelototi Dewa Perang, dan berkata dengan wajah tidak nyaman. Setelah melihat harimau terbang, Dewa Perang menghampiri harimau terbang dan berkata sambil tersenyum, halo, saudara harimau, kau baik-baik saja. Ketika mereka melihat Dewa Perang bersujud kepada harimau Fei Tian, mereka semua tercengang. Harimau Fei Tian memutar matanya dan berkata, tidak perlu sopan, entah pengkhianat atau pencuri. Apa yang ingin kau lakukan? Mata saudara harimau bagaikan obor. Aku tidak bisa menyembunyikannya dari pikiranku yang cermat. Dewa Perang berkata sambil tersenyum, saudara harimau, tentang rasa terima kasih dan dendam antara klan harimau terbang dan klan Chen, bisakah kau? Meskipun Dewa Perang tidak berbicara, ia membuat beberapa gerakan dengan tangannya, yang berarti artinya sangat jelas. Harimau Fei Tian pura-pura tidak mengerti dan berkata, tidak bisakah kau melakukan sesuatu? Klan Chen dipaksa pada awalnya, tetapi sekarang juga telah dihukum. Klan Naga, pelaku utamanya, juga telah dihancurkan. Dikatakan bahwa musuh harus diselesaikan daripada diselesaikan. Biarkan dia menyelesaikan masalah ini jika memungkinkan. Ye Chen maju untuk membantu Dewa Perang. Ya, kata bos benar. Kakak harimau, kau dan kepala harimau sudah cukup dewasa. Tolong selesaikan masalah ini. Dewa Perang, katanya. Harimau terbang melirik Dewa Perang, dan berkata, aku tidak bisa melakukan ini. Aku harus mengatakannya kepada ayahku. Sekalipun aku memaafkanmu, ayahku tidak setuju, aku tidak bisa menahannya. Jika kau benar-benar tulus, izinkan aku berbicara dengan ayahku, orang yang paling berharga di keluargamu. Ya, harus. Dewa Perang tertawa. Selama ada kesempatan untuk menyelesaikannya, itu adalah awal yang baik. Mustahil bagi keluarga untuk menyembunyikan kehidupan mereka sepanjang waktu. Siapa kau, Ye Chen? Pada saat ini, di luar perahu di sisi lain, terdengar suara dingin dan arogan. Semua orang di sisi lain melihat keluar perahu, dan hanya seorang pemuda berpakaian putih dan beberapa murid Sanxing Xianzong yang muncul di luar perahu, seseorang dengan kaki tinggi dan semangat juang yang tinggi, yang tidak mungkin hidup selamanya. Ye Chen melihat para murid Xianzong berdiri di belakang pemuda berbaju putih yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam benaknya, ia teringat apa yang dikatakan Yin Qingyang kepadanya. Pemuda berbaju putih itu adalah Ji Wuyue, si jenius Sanxing Xianzong yang telah mengumpulkan salju selama bertahun-tahun. Ye Chen melangkah maju, Flying Tiger dan yang lainnya berdiri di belakang Ye Chen, dan masing-masing dari mereka juga menunjukkan momentum yang luar biasa. Meskipun tidak terlalu kuat, mereka juga arogan. Sekarang mereka masih arogan, dan temperamen mereka tak tergoyahkan. Ye Chen dan pemuda berbaju putih saling berhadapan, kedua mata mereka saling menatap, seolah-olah sedang berlomba.
Setelah lama saling memandang, mereka tidak menyerah sedikit pun, menang atau kalah. Pemuda berbaju putih itu pertama kali berkata, "Kamu Ye Chen. Siapa kamu?" Meskipun Ye Chen mengerti dalam hatinya, ia tetap bertanya, ia harus memegang inisiatif di tangannya sendiri. "Ini adalah kakak senior kami dari Sanxing Xianzong, kakak seperguruan Ji Wuyue." Seorang murid Xianzong yang cerdas dari dinasti Sanxing segera menjawab. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah kakak seperguruan Xianzong di dinasti Sanxing adalah Yun Dao? Mengapa ada gadis lain tanpa bulan? Berapa banyak kakak seperguruan Xianzong di dinasti Sanxing? Kau tidak mati dan merebut satu untuk menjadi kakak seperguruan, kan?" Tanda tanya petik 2. Ji Yue mengerutkan kening. Ye Chen berkata dengan lembut, "Ya, aku sudah mati." Alis Ji Yue terangkat, dan dia berkata dengan nada menghina, "Yun Dao tidak terlalu menyesali kekuatannya. Namun, Yun Dao juga murid Sekte Abadi Sanxing. Jika kau membunuhnya, itu akan memprovokasi Sekte Abadi Sanxing. Beraninya kau melawanku?" Ye Chen tersenyum. "Beraninya kau melawanku, tapi apa kau pikir aku menantangmu? Kalau memang menantang, kita akan mengadakan kontes resmi. Bagaimana kau ingin bersikap formal?" Ji Yue berkata. Ye Chen tersenyum lembut, "Ketika kita pergi dari sini, kita akan mendeklarasikan negeri dongeng, lalu turunkan wujud hidup dan mati, dan letakkan panggung hidup dan mati, dan tidak akan mati selamanya." "Oke." Ji setuju untuk turun dengan tegas dan berkata, "Aku akan menunggu, tapi kau tidak ingin mati di dalamnya, kalau tidak, itu tidak berarti apa-apa. Seharusnya itu yang kukatakan padamu." Ye Chen tertawa. Setelah bersenandung, Ji berbalik dan melangkah pergi. Gadis ini sangat kuat setiap bulan, dan sepertinya dia lawan yang kuat. Suara Xuan Yuan merendah. "Dia memang lawan yang kuat, tapi karena kita datang untuk menantang, itu tidak bisa dihindari," kata Ye Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, sosok lain dengan momentum besar menuju perahu lain, yang datang adalah langit latihan kejutan. Mata Ye Chen tertarik oleh medan udara latihan. Dia menatap langit latihan kejutan, matanya sedikit tenggelam, dan pada saat yang sama, dia memikirkan sebuah nama, langit latihan kejutan. "Kau yang membunuh Du Gufan dengan satu pedang." Lux menatap Ye Chen dengan terkejut. "Ini aku," kata Ye Chen. "Bagus sekali, kau punya kemampuan untuk membunuh Du Gufan dengan satu pedang. Berani melawanku." Tatapan mata Lux yang terkejut memancarkan cahaya terang, seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang perang. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Baru saja seseorang memintaku untuk berperang. Jika seseorang datang menemuiku dan berjanji untuk bertarung, apakah itu akan melelahkan? Kau tidak berani." Lux menyilangkan senyum. Ye Chen tidak bergerak, tersenyum, "Baru saja seseorang memintaku untuk membuat janji. Aku sudah berjanji untuk bertarung. Jika kau bisa mengalahkannya, aku akan melawanmu. Jika kau bahkan tidak bisa melawannya, kau tidak perlu melawanku." Setelah mendengar ucapan Ye Chen, ia menatap Ji Wuyue dan berkata, "Jika kau menang, kau akan melawanku." Seorang pria sejati hampir tidak bisa melacaknya, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. "Oke." Latihan terkejut, langit langsung setuju untuk turun, lalu tanpa sepatah kata pun terucap, berjalan menuju Ji Wuyue. Ye Chen menyipitkan mata, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Harimau terbang di sampingnya tertawa, "Kau begitu terpukul sehingga suku Mangshan akan berperang dengan Ji Wuyue di hari pertama bulan ini. Siapapun yang menang, kau bisa mendapatkan gambaran umum tentang kekuatan mereka." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika aku bertarung dengan Lian Jingtian di sini, bukankah itu akan menunjukkan kekuatanku sendiri? Jadi, mari kita latih Jingtian untuk menjadi pemimpin yang tidak adil dan coba cara Ji Wuyue." Petik 2. Tapi akankah Ji Wuyue melihatnya? Tanya harimau terbang. "Apa yang kau lihat? Selama kau berlatih provokasi Jingtian di masa lalu, kau tidak akan menoleransi kesombongan Ji Wuyue." Ye Chen baru saja membuat kesepakatan dengan Ji Wuyue, dan dia sudah melihat karakter Ji Wuyue. Latihan Jingtian telah berlalu, sepertinya ada pertunjukan bagus yang akan dipentaskan. Fei Tian Tiger tertawa. Ye Chen juga dengan saksama memperhatikan Jingtian dan Ji Wuyue yang sedang berlatih, yang telah memancarkan aura perang. Mereka bisa dikatakan hampir dipecat. Tak disangka Ye Chen, Ji Wuyue, menghadapi provokasi Jingtian, mengambil langkah tegas, berhenti sejenak, dan suara deru jalan tak berujung. Layaknya kuda yang berlari kencang, momentumnya sangat menakutkan. Momentum Jingtian juga menakutkan, dan kekuatan abadi yang dahsyat melesat keluar, bagaikan letusan gunung berapi, menggetarkan. Mereka bertabrakan dalam sekejap. Lian Jingtian memegang pedang panjang berwarna merah menyala. Setiap kali mereka mengayunkan pedang, mereka akan mengeluarkan kobaran api. Kemanapun mereka pergi, semuanya akan langsung berubah menjadi abu. Namun Ji Wuyue sama sekali tidak mempedulikan serangan Lian Jingtian. Dia membawa 3.000 jalan menuju Lian Jingtian, dan 3.000 jalan menyerang bersama-sama, seperti air terjun 3.000. Sungguh mengerikan. Pemahaman Ji Wuyue tentang pencapaian ini benar-benar mengerikan, jauh lebih kuat daripada jalan awan, kata Flying Tiger terkejut. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku menduga dia telah menguasai salah satu dari 9 kebenaran karakter." Jalan Flying Tiger, bukankah begitu?
Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, karakter seperti itu, Sanxing Xianzong pasti telah dikultivasikan dengan giat dan bersalju selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Kekuatan Jingtian yang dilatih ini tidak bisa diremehkan. Ia jauh lebih kuat daripada Yundao untuk bisa bertarung begitu sengit dengan Ji Wuyue, kata Flying Tiger. Ye Chen mengangguk dan berkata, saudara Yin pernah berkata bahwa Ji Wuyue mengalahkan Yundao dalam 3 gerakan, tetapi sekarang berlatih Jingtian di tangan Ji Wuyue telah melewati gerakan yang tidak kalah dari gerakan putih. Ia memang jauh lebih kuat daripada Yundao. Pertarungan antara Ji Wuyue dan Lian Jingtian langsung menarik perhatian semua orang. Masyarakat suku Mangshan sangat mengenal Lian Jingtian dan tahu bahwa kekuatan Lian Jingtian sungguh luar biasa. Namun, kekuatan Ji Wuyue juga sangat mengejutkan mereka. Dulu, ketika ia berlatih Jingtian, ia selalu menang tanpa ketegangan, tetapi sekarang ia dipenuhi ketegangan. Arahanmu sudah tidak berguna lagi. Ji Wuyue bergumam, momentumnya kembali meningkat, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Raut wajah Lian Jingtian berubah drastis. Ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi ia tidak menyangka Ji Wuyue akan menyimpan kekuatannya. Apa maksudmu? Raut wajah Lian Jingtian muram. Ye Chen ingin menggunakanmu untuk menguji kekuatanku, maka aku akan menghabisinya. Sekarang dia juga melihatnya, dan permainan berakhir. Ji Wuyue mendengus dingin, lalu membentuk dao yang kuat di tangannya, berubah menjadi pedang, dan menebas Lian Jingtian. Wajah Lian Jingtian tiba-tiba berubah. Pedang panjang berwarna merah menyala itu tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Namun, Lian Jingtian meraung, dan darahnya membumbung tinggi. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pedang itu. Boom! Terdengar suara keras, dan apinya padam dalam sekejap. Pedang itu terpotong, dan 3.000 dao menyerbu, membunuh Lian Jingtian secara langsung. Wajah Lian Jingtian pucat pasi, dan sebelum ada gerakan lain, seluruh tubuhnya tertutup dao, dan kemudian tubuhnya mulai hancur secara bertahap oleh dao. Tidak, Lian Jingtian meraung, pupil matanya mengecil, tubuhnya benar-benar menjadi abu. Lian Jingtian terbunuh. Ini luar biasa. Pria ini sangat kuat. Lian Jingtian adalah putra dewa. Dia terbunuh. Sudah berakhir. Suku Gunung Mang akan terguncang. Banyak orang di suku Gunung Mang mengubah raut wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemui kiamat. Di sisi lain perahu, Ye Chen dan yang lainnya menyaksikan ledakan momentum terakhir Ji Wuyue, dan raut wajah mereka juga berubah. Sejak awal, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya menyembunyikan kekuatannya. Bibir Feitian Tiger bergetar. Ye Chen berkata, dia tahu bahwa aku menggunakan Lian Jingtian untuk mendeteksi posisinya yang rendah, jadi dia harus berurusan dengan Lian Jingtian sebentar. Kalau tidak, Lian Jingtian pasti sudah menjadi hantunya. Sepertinya pertempuranmu juga sangat berbahaya. Feitian Tiger menghela napas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meskipun kuat, dia bukannya tak terkalahkan. Ji Wuyue seharusnya sudah mencapai level 3 Jinxian. Aku khawatir kekuatannya bahkan lebih mengerikan lagi, kata Xuan Yuan dengan sedikit khawatir. Ye Chen berkata, bahkan jika itu lantai 4 Jinxian, bagaimana mungkin kau takut? Benar, lawan mana yang belum berpengalaman? Bahkan Luo Jinxian pun tak berdaya. Ji Wuyue itu kentut. Dewa Perang menyanjung Ye Chen tanpa alasan. Tanda seru petik 2, hina Flying Tiger. Kakakku bilang, kakak harimau yang paling tampan. Dewa Perang juga tak berambisi menyanjung Flying Tiger. Flying Tiger mengalihkan pandangannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku bilang, Chen, apa menurutmu aku pantas mendapatkannya? Dewa Perang melirik bambu hijau. Bambu hijau itu memelototinya dengan tajam. Kemudian, ia menatap ekspresi Flying Tiger dan berkata sambil tersenyum, ini jodoh yang dibuat oleh langit dan bumi. Benar-benar jodoh. Bisakah kau berhenti membuka mata dan berbohong? Bambu hijau tak punya aura yang bagus untuk dikatakan. Dewa Perang tertawa dan berkata, aku berbohong dengan mata terbuka. Kau pikir aku bercanda? Jika kau melihat saudara harimau kita seharusnya memiliki penampilan, identitas, kekuatan, dan ketangguhan. Itu benar-benar pilihan terbaik untuk memilih pasangan. Petik 2. Jika kau melihat lagi, kau secantik bunga, seperti makhluk abadi. Kau terlahir di luar kebiasaan, luar biasa, dan bebas dari vulgar. Jika kau bersama saudara harimau kita, kau secara alami adalah pasangan yang sempurna. Kita tidak bisa menahan tawa atas omong kosong Dewa Perang yang serius, tetapi kita tidak bisa tertawa terlalu keras, kalau tidak kita tidak akan memberi muka pada Dewa Perang. Lagi pula, alasan Dewa Perang menyanjung bukanlah untuk menyenangkan harimau terbang, agar permusuhan antara klan harimau terbang dan klan Chen dapat dihilangkan. Lagi pula, Dewa Perang bukanlah penggosok apel. Tidak ada cara untuk melakukannya. Lagi pula, semua orang adalah saudara. Tidak peduli sanjungan macam apa yang kau berikan di depan saudaramu. Mendengar kata-kata Dewa Perang, harimau Feitian mengangguk dengan tegas, dan berkata dengan sangat puas, aku senang mendengarnya, bambu hijau, kau dengar aku. Aku tidak membiarkan dia berkata begitu. Itu ucapannya sendiri, dan diucapkan dengan hati nurani. Jadi, kukatakan bahwa kita memang paling serasi. Tidak tahu malu. Bambu hijau membenci Tao. Harimau Feitian tertawa,
meletakkan tangannya di bahu Dewa Perang, dan berkata, demi ketulusanmu memujiku tadi, aku akan kembali dan memberi tahu ayahku. Terima kasih banyak, Saudara Harimau. Mata Dewa Perang berbinar, dan ia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebenarnya, Harimau Feitian memiliki sejumlah ide di benaknya. Ia tidak bermaksud mempermalukan Dewa Perang. Tidak apa-apa jika ia bermaksud demikian. Kita semua bersaudara, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Siapa yang membunuh anakku? Pada saat ini, suara keras seperti lonceng bergema di langit, membuat gendang telinga terasa sakit. Semua orang yang hadir terkejut, dan orang-orang suku Gunung Mang lebih terkejut lagi. Mereka tahu bahwa ini adalah penampakan para dewa suku Gunung Mang. Dewa, seluruh penduduk suku Gunung Mang berlutut, dan tak seorang pun berani tidak menghormati para dewa. Pada saat ini, sesosok muncul di langit, yang tampak agak halus. Itu bukan tubuh asli, melainkan sebuah perwujudan. Meskipun hanya sebuah perwujudan, momentumnya masih tak tertahankan. Siapa yang membunuh anakku? Avatar itu meraung lagi, melirik semua orang yang hadir. Kembalilah kepada Tuhan, itu dia. Suku pegunungan Mang menunjuk Ji Wuyue dan berkata. Ji Wuyue menatap inkarnasi di langit dan merasakan tekanan yang kuat, tetapi ia masih bangga dengan wajahnya tanpa rasa takut. Avatar itu juga menatap Ji Wuyue, matanya seperti pedang, yang membuat Ji Wuyue merasakan sensasi geli, tetapi Ji Wuyue masih tidak sujud, dan matanya masih menatap avatar itu. Kau membunuh anakku, aku ingin kau dikubur bersamaku. Inkarnasi itu meraung, mengangkat telapak tangannya ke arah Ji Wuyue dan menamparnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tidak ada omong kosong dalam inkarnasi ini. Ye Chen juga menyipitkan matanya. Ji Wuyue benar-benar ingin ditampar sampai mati. Tepat ketika semua orang sedang menonton adegan ini, sesosok tiba-tiba melesat dari punggung Ji Wuyue dan menghantam telapak tangan itu. Langit bergemuruh, dan kekuatan tamparan itu berhasil ditangkal. Pada saat ini, di hadapan Ji Wuyue, seorang Taois tua muncul. Tubuhnya agak reyot, tetapi kekuatan yang terpancar saat itu masih dahsyat dan tak tertandingi. Dewa, lebih baik kau memohon keberuntunganmu sendiri. Saat ini, kau masih memiliki inkarnasi. Kau sedang menggali kuburmu sendiri, kata Taois itu dengan suara serak. Wajah dewa itu menggelap, lalu ia berkata dengan suara marah, apakah ini ada hubungannya denganmu? Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata lelaki tua itu. Dewa itu bergumam, masalah ini tidak akan kutinggalkan, tunggu aku mengurus masalah lain, datanglah kepadamu untuk menyelesaikan masalah lagi. Inkarnasi, sang dewa perlahan menghilang. Setelah mendengar percakapan antara dewa dan pendeta Tao, mereka semua bingung. Ye Chen menyipitkan matanya, ia merenungkan dialog antara pendeta Tao dan para dewa dengan saksama, lalu teringat satu hal. Ia sedikit terkejut dan berkata dalam hati, bisakah kau mengatakan bahwa pria misterius itu menyerang suku Gunung Mang? Ternyata Ji Wuyue memiliki Hunyuan Daluo Jinxian untuk melindunginya. Pantas saja dia tidak takut ketika melihat para dewa. Flying Tiger berkata dengan nada meremehkan. Ji Wuyue adalah pilar Sanxing Xianzong di masa depan. Dia telah bersalju selama bertahun-tahun. Jika dia dibiarkan mengalaminya, dia harus dilindungi. Jika dia mati dengan mudah, latihannya selama ini akan sia-sia, kata Xuan Yuan sambil tersenyum. Pada saat ini, mata Lao Dao tertuju ke sisi Ye Chen, dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Ia muncul di depan perahu di sisi lain. Kelopak matanya terkulai, tetapi matanya masih cerah. Kau telah mendapatkan banyak perlindungan dengan mengandalkan sisi lain perahu. Sekarang, apakah kau akan menyerahkan potongan-potongan daftar dewa, atau aku yang akan melakukannya sendiri? Begitu Lao Dao membuka mulutnya, ia memiliki cara bicara yang menindas. Ye Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lao Dao akan mengatakan hal seperti itu. Pak Tua, jika kau berani melakukannya, apakah kau percaya bahwa aku akan membiarkan ayahku turun dari Sanxing Xianzongmu? Fei Tianhu tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri dan menggerakkan Hu Xiaotian untuk mendukung Ye Chen. Pendeta Tao itu menatap harimau terbang dengan mata tajam, lalu bersenandung, meskipun harimau itu mengaum dengan ganas di langit, Sanxing Xianzongku tidak takut padanya. Jika dia berani menyinggungku, Sanxing Xianzong akan punya cara sendiri untuk menghadapinya. Sudah ku bilang kau benar-benar tak tahu malu. Kau menindas boneka kecil di alam abadi emas. Apa kau bisa menahan wajah tuamu? Pada saat ini, sesosok muncul dari kehampaan dan muncul di hadapan pendeta Tao. Setelah mendengar ini, wajah pendeta Tao tua itu menjadi muram, lalu ia menatap pria yang muncul dari kehampaan dan berkata dengan dingin, siapa yang mulia? Ketika Ye Chen melihat pria yang muncul, ia tersenyum tipis. Orang yang muncul bukanlah orang lain, melainkan penguasa kepunahan yang sudah lama tak terlihat. Dulu, aku dipanggil Yan Jun. Sekarang aku adalah penguasa kepunahan, kata Master Xiaomi sambil tersenyum tipis. Yan Jun, setelah mendengar ini, mata Lao Dao yang terkulai tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap Master Jimmy dengan heran dan berkata, apakah kau Yan Jun dari Aula Shenluo? Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak terlalu terkejut, karena dia sudah bersiap di dalam hatinya. Master Jimmy berkata, selain Aula Shenluo, siapa yang berani memanggil Yan Jun? Aula Shenluo sudah lama tidak muncul. Apakah kali ini akan kembali ke dunia?
Wajah Lao Dao muram. Master Jimmy menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bahas urusan Aula Shenluo untuk saat ini. Mari kita bicarakan urusan hari ini dulu. Sebagai seorang Hunyuan de Luo Jinxian, kau menggertak boneka kecil. Apa kau benar-benar menginginkan wajah lamamu? Lao Dao bergumam, kalau kau bisa mendapatkan kepingan daftar dewa, apa bedanya? Yan Jun, bukankah kau bilang kau tidak ingin mendapatkan kepingan daftar dewa? Kenapa harus berpura-pura lagi? Master Jimmy tertawa dan berkata, kau benar. Aku benar-benar ingin mendapatkan kepingan daftar dewa, tapi aku juga tahu betul bahwa itu bukan milikku. Pendeta Tao itu menatap guru kepunahan dan berkata, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, tapi aku harus mendapatkan pecahan daftar dewa itu. Apa kau mencoba menghentikanku hari ini? Guru Jimmy berkata, Sanxing Xianzongmu ingin memindahkan Ye Chen. Tahukah kau apa konsekuensinya? Apa yang kutakutkan tentang Sanxing Xianzong? Tanya pendeta Tao tua itu. Kalau begitu, lakukanlah. Pada saat itu, para Xianzong dari Zhaohua, Danyang, Aula Shenluo, dan Gunung Tianhu akan datang ke Sanxing Xianzong, dan mungkin juga akan ada Yao Qi Xianzong. Guru Jimmy mundur selangkah, mundur ke satu sisi, dan memberi isyarat mohon. Salah satu kaki pendeta Tao tua itu sudah melangkah keluar, tetapi setelah mendengar kata-kata di belakang Guru Jimmy, tubuhnya kembali menegang dan wajahnya memucat. Tentu saja, kau boleh menganggapku menggertak sesukamu, kata guru itu. Pendeta Tao itu tidak bisa menyingkirkan harimau itu sekarang. Jika benar seperti yang dikatakan Master Jimmy, maka Sanxing Xianzong tidak akan mampu mengalahkan Ye Chen. Jika kita mengatakan bahwa Sanxing Xianzong tidak takut pada Gunung Tianhu, lalu Zhaohua Xianzong dan Yao Qi Xianzong membunuh Sanxing Xianzong bersama-sama, dan ada pil serta kekuatan daya tarik dari Sekte Danyang, maka Sanxing Xianzong benar-benar berbahaya. Master Jimmy masih tersenyum. Lao Dao menatap Master Jimmy, lalu menatap Ye Chen. Ia merasa sangat tertekan. Jika ia berhenti sekarang, akan sangat disayangkan. Pendeta Tao tua itu berpikir bahwa demi kelangsungan hidup seluruh Sanxing Xianzong, ia hanya bisa mundur selangkah. Aku bukan satu-satunya Sanxing Xianzong yang menginginkan kepingan-kepingan daftar dewa. Setelah Lao Dao mengatakannya, ia berbalik dan pergi. Tubuhnya segera menghilang di udara. Sungguh memalukan bagi orang tua itu. Flying Tiger mencibir. Ye Chen keluar dari perahu dan menghampiri Master Kepunahan. Dia berkata sambil tersenyum tipis, haruskah aku memanggil Yan Jun sekarang, atau Master Annihilation? Sama saja, Master Xiaomi tersenyum tipis, dan dia tidak terkejut dengan reaksi Ye Chen sekarang.